Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Alhamdulillah kita hari ini dapat berjumpa lagi. Yang sama-sama kami hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar Bapak Dr. Andes Ani Cahyadi MPD serta teman-teman yang sedang menonton. Nah, di sini kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai pengembangan media dan sumber belajar. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri, Listiawati sebagai pemateri pertama, lalu ada Rizda Hidayati sebagai pemateri kedua, dan Ida Fitrotin dan Inayati sebagai pemateri ketiga dan keempat. Mari sama-sama kita membuka pembahasan ini dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja saya di sini sebagai pemateri pertama akan membahas mengenai pengertian media dan pengertian sumber belajar. Pertama-tama, ayo kita bahas mengenai pengertian media. Media adalah alat, sarana, prasarana, dan penghubung untuk menyebarkan, membawa, atau menyampaikan sesuatu pesan, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perbuatan, minat, serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar terjadi pada diri siswa. Pengertian media menurut salah satu para ahli yaitu G.G. Sunandan mencatat beberapa keuntungan menggunakan media pembelajaran, yaitu menyediakan pengalaman langsung dan konkret pada peserta didik di tahap dasar, serta peserta didik dapat lebih mengerti dan menyimpan makna objek dan fenomena yang mereka lihat, dengar, gunakan, dan saksikan sendiri. Nah, yang kedua, pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudahkan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Eli, konsepsi sumber belajar terbagi 4 kategori, yaitu yang pertama materi, yang kedua peralatan, yang ketiga orang, dan yang terakhir yaitu setting atau kondisi. Menurut AECT, pada tahun 1977, kategori itu bertransformasi menjadi 4 komponen yang melatar belakangi sumber belajar, yaitu yang pertama klasifikasi, yang kedua jarak besar dari sumber daya, yang ketiga media, keempat sumber daya desain. Nah, itu tadi pembahasan mengenai pengertian media dan sumber belajar. Selanjutnya, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua, dipersilahkan. Baiklah, sekarang kita akan membahas fungsi sumber belajar. Fungsi utama dari sumber belajar adalah untuk memudahkan kegiatan pembelajaran dan meningkatkan kinerja dalam belajar mengajar. Secara operasional, sumber belajar konvensional meliputi handout, catatan kuliah, buku pelajaran, artikel jurnal, dan tutor. Sedangkan menurut Alan Juneski, sumber belajar diidentifikasi sebagai pesan, orang, materi, perangkat, teknik, dan setting. Ada 6 jenis sumber belajar. Yang pertama adalah pesan. Pesan ini bisa juga disebut dengan materi, berfungsi sebagai bahan atau sumber belajar. Yang kedua adalah orang. Setiap orang adalah sumber belajar, karena dari seseorang kita dapat mendapatkan informasi-informasi yang baru. Yang ketiga adalah bahan atau program. Contohnya seperti buku paket, modul, dan video-video. Berfungsi sebagai penunjang sumber belajar. Yang keempat adalah alat. Alat berfungsi sebagai sarana dan alat bantu untuk menyajikan sumber belajar. Dan yang kelima adalah metode.
Metode adalah cara-cara atau langkah-langkah yang dilakukan saat pembelajaran. Dan yang keenam, yang terakhir adalah latar. Latar lingkungan adalah di mana kondisi dan situasi yang baik untuk digunakan dalam pembelajaran. Nah, itu tadi fungsi dan 6 jenis sumber belajar. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya, Ida Fitrotin. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat peraga. Apa itu alat peraga? Nah, kata alat peraga diperoleh dari dua kata, yaitu alat dan peraga. Peraga yang artinya bertugas atau meragakan atau membuat bentuk raga atau bentuk fisik dari suatu arti atau pengertian yang dijelaskan. Nah, jadi alat peraga merupakan suatu alat untuk membantu dalam proses belajar mengajar yang berperan besar sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru ataupun pelajar itu sendiri. Nah, alat peraga itu dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan juga kemauan siswa sehingga siswa dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa meningkat. Tujuan dan contoh alat peraga. Nah, penggunaan alat peraga ini mempunyai tujuan untuk memberikan wujud yang real atau nyata terhadap bahan yang dibicarakan dalam materi pembelajaran. Contoh alat peraga ialah benda konkret yang ada di sekitar peserta didik itu sendiri. Adapun keuntungan dari alat peraga itu sendiri, menurut R.J. Reddy, beliau menyebutkan bahwa yang pertama, dapat memberikan kebebasan kepada peserta didik itu sendiri. Yang kedua, dapat dipahami karena bersifat konkret. Yang ketiga, dapat membuat peserta didik lebih fokus secara lebih mendalam atau intens dalam memahami suatu materi. Yang keempat, dapat memberikan kesempatan yang lebih untuk melakukan dan menggunakan hal-hal tertentu. Yang kelima, menanamkan sikap ilmiah dan memberikan pelatihan dalam metode ilmiahnya. Yang keenam, mengurangi penggunaan kata dan frasa yang tidak bermanfaat. Yang ketujuh, meniscayakan pengalaman atau tangan pertama. Yang kedelapan, dapat mengobati rasa penasaran. Yang kesembilan, dapat merangsang percaya diri untuk bertanya lebih banyak dan menggiring mereka untuk melakukan investigasi. Dan yang terakhir, yang ke-10, membuat pengajaran lebih efektif dan pembelajaran akan lebih mudah dipahami. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Saudari. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat alat peraga serta landasan penggunaan media dan sumber media. Nah, kita langsung masuk ke dalam manfaat alat peraga. Manfaat alat peraga di sini yakni ada 8. Manfaat dari alat peraga yang pertama ialah dapat menimbulkan minat sasaran pendidikan. Yang kedua ialah dapat mencapai sasaran yang lebih banyak. Yang ketiga adalah dapat membantu dalam mengatasi berbagai hambatan dalam proses pendidikan. Nah, adapun manfaat yang keempat ialah dapat merangsang sasaran pendidikan ataupun untuk mengimplementasikannya dan pesan-pesan pendidikan yang akan disampaikan. Nah, manfaat yang kelima ialah dapat membantu sasaran pendidikan untuk lebih belajar dengan cepat serta belajar lebih banyak sehingga banyak bahan yang disampaikan. Manfaat yang keenam ialah merangsang sasaran pendidikan untuk bisa meneruskan berbagai pesan yang disampaikan yang memberi materi pendidikan. Jadi dengan adanya tadi dapat merangsang pendidikan.
Manfaat yang ketujuh ialah untuk mempermudah saat penyampaian materi pendidikan ataupun informasi oleh para pendidik. Nah, dan adanya alat peraga tadi dapat mempermudah dalam menyampaikan informasi dan menerima informasi. Manfaat yang kedelapan ialah dapat mendorong orang-orang maupun individu untuk mengetahui lebih dalam lagi. Akhirnya, materi ataupun pendidikan yang ia dapat akan lebih baik lagi. Selanjutnya, kita akan membahas landasan penggunaan media dan sumber belajar. Nah, ada 4 landasan yang akan kita bahas pada diskusi kali ini. Yang pertama adalah landasan filosofis. Apa sih landasan filosofis? Landasan filosofis adalah penggunaan media dan sumber belajar hasil teknologi akan membuat siswa lebih tertarik untuk belajar di dalam kelas. Nah, adanya penggunaan media ini maka tidak akan terjadinya dehumanisasi ataupun perendahan seseorang ataupun hal lainnya, asalkan guru mengajarkannya dengan metode ataupun pendekatan humanis. Landasan yang kedua ialah landasan psikologis, yakni penggunaan media dan sumber belajar sesuai dengan karakteristik siswa, sehingga siswa lebih tertarik lagi dalam pembelajaran. Contohnya saja, guru mengajarkan dari hal yang konkret ke hal yang lebih abstrak ataupun mengajarkan dari gambar ke arah yang simbol. Ialah landasan teknologis. Landasan teknologis adalah penggunaan teknologi yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, ide, gagasan, penugasan, serta organisasi untuk menyelesaikan permasalahan. Landasan yang keempat ialah landasan empiris, yakni siswa mendapatkan hasil belajar yang bagus karena ia menggunakan sumber belajar yang benar serta sesuai dengan karakteristik gaya belajarnya. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok 1 tentang pengembangan media dan sumber belajar. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Baiklah, sampai sini yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili kelompok 1, memohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja. Untuk menutup pembahasan kali ini, mari sama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.